gurunya saja. Guru dengan guru. Iya. Kalau saya guru dengan guru yang kuanu ini. Oh iya. Ada skenario tak kah? Tidak, maksudnya contoh-contoh ini ku pelajari tuh. Oke. Nah, mengalir saja Oke. permasalahan ini tuh. Jadi saya dulu sebagai coach ya. Kita Jadi Oke. saya coach, kita coachi. Ya, oke, saya coachi. Oke. Guru dengan guru toh? Iya. Wah, jadi skenario-nya ini saya minta apa namanya? Saya sharing lah, ya. Iya. Saya sharing lah dengan rekan guru, ya, dengan rekan guru sesama guru terkait dengan apa di refleksi metode metode layanan klasikal Bisa. di kelas Iya. deh. Iya, oke. Oke. Assalamualaikum Bu Nurlela. Iya, waalaikumsalam Pak Ripan. Apa kabarnya Pak Ripan? Baik Bu, tidak mengganggu ya Bu? Ya, sangat tidak mengganggu. Alhamdulillah saya punya cukup banyak waktu untuk berdiskusi Ya, karena dengan kebetulan ini Bapak. Saya lihat ini Pak Ripan ini senyum-senyum ya, atau ada sesuatu yang ingin dibicarakan ini? Kalau ada waktu luang sih saya Bu Nurlela, saya mau gitulah diskusi-diskusi lah seputar pekerjaan kita sebagai guru di sekolah. Iya Pak. Bagus supaya kita saling berbagi. Ya, silakan Pak. Jadi kan begini ya Bu, sekarang ini kan terlalu banyak tuntutan guru. Ada Ya. apalagi kan sekolah kita ini sudah IKM kan ya Bu. Jadi Ya. kadang saya agak sulit mengintegrasikan metode-metode yang ada di IKM ini saya integrasikan kepada layanan saya di BK. Saya kan BK ya Bu ya. Iya. Bukan guru mata pelajaran, artinya Ya. layanan-layanan yang dipelajarin kan ini terputar layanan klasikal atau pembelajaran di kelas. Nah, sedangkan Ya. saya ini ada 4 layanan kalau di BK Bu. Ya. Jadi untuk yang relevan sih itu layanan klasikal. Jadi kadang saya agak kaku dalam memberikan layanan klasikal karena selalu saya agak tertekan dengan tahapan-tahapan yang saya pelajari di kegiatan guru penggerak. Jadi coba-coba saya aplikasikan di kelas yang nyata. Si nyata itu kadang kita tidak santai, artinya selalu dibebani oleh tahapan-tahapan yang sesuai dengan yang kita pelajari begitu. Iya, Agak kaku saya Bu. Bagaimana dengan Ibu? Apakah Ibu juga rasakan seperti yang saya rasakan Bu? Ya, justru di sini Pak kita mau bagaimana kira-kira kita nanti bercakap ke depannya untuk menghilangkan perasaan ini. Jadi selama ini Bapak merasa tertekan dengan apa yang menjadi isu atau poin dari Merdeka Belajar itu. Sementara yang selama ini Bapak lakukan adalah layanan klasikal yang mau diintegrasikan dengan kurikulum Merdeka ya Pak ya? Ya betul Bu. Ya, kira-kira menurut Bapak penyebab Bapak merasakan hal itu apa kira-kira Pak? Apa ya? Mungkin karena kecemasan saya yang terlalu berlebihan, artinya saya terlalu bagaimana ya Bu? Saya kayak merasa dituntutnya itu terlalu
harus betul-betul perfect dalam memberikan layanan di kelas, yang artinya sesuai dengan tahapan-tahapan yang sudah kita pelajari secara teori. Jadi bahkan kadang ketika sudah berjalan kelas dengan dengan santai, tiba-tiba saya teringat sebuah, saya belum melakukan tahapan ini. Jadi ketika saya mencoba untuk menerapkan kembali, itu lupa lagi, artinya kelas menjadi kaku kembali karena saya kayak blank begitu, Bu. Jadi artinya belum menguasai secara penuh ya Pak ya langkah yang akan dilakukan gitu mungkin. Jadi sifatnya bolak-balik, sudah dari langkah kedua ternyata langkah awalnya terlupa ya Pak ya. Betul begitu, seperti itu Bu. Ya. Jadi kalau seperti itu Pak, kira-kira caranya untuk agar tidak melakukan hal yang bolak-balik itu, kira-kira langkah apa yang bisa Bapak lakukan agar bisa lebih manage langkah-langkah yang diharapkan? Kalau seperti saya sih Bu, artinya sebenarnya ada sih hal yang memang saya bisa lakukan sebagai pendidik. Artinya saya bisa lebih karena layanan klasikalnya itu kan tidak terjadwal, artinya tidak terjadwal, bisa saja dalam satu semester hanya 2 kali misalnya saya masuk ke kelas itu, kemudian untuk semester depannya tidak masuk lagi, sesuai dengan hasil asesmen anak-anak. Iya betul. Jadi mungkin yang bisa saya lakukan adalah, karena intinya seperti ini Bu, sebenarnya saya agak kaku begitu karena memang saya jarang memberikan layanan klasikal. Jadi kadang memang tidak mengalir ketika memberikan layanan klasikal. Tidak seperti guru mata pelajaran yang lain kan, tiap harinya memang dihadapkan dengan kelas-kelas yang beragam. Jadi mungkin bisa kayaknya Bu saya laksanakan itu latihan-latihan dengan kelas-kelas kecil misalnya di luar dari jam sekolah. Mungkin seperti itu untuk melatih bagaimana saya bisa mengalir ketika memberikan layanan di kelas. Mungkin itu sih saja Bu yang bisa saya lakukan untuk sementara ini. Jadi yang saya pelajari dari keterangan Bapak, banyak berlatih ya Pak ya? Banyak berlatih karena kurangnya jam, karena diisi oleh guru mata pelajaran, jadi Bapak mau mengambil di luar jam itu untuk berlatih. Ya bagus itu Pak, sebagai langkah untuk mempermantap diri saya pikir ya Pak ya? Betul Bu, betul. Oh iya, terus kira-kira untuk mengatasi masalah yang Bapak hadapi seperti ini, yang rasa cemas tadi, siapa yang bisa Bapak temani untuk kolaborasi mengatasi hal tersebut? Saya kan di sekolah ini kan enaknya kan komunikasinya sharing-sharing itu saya lebih nyaman sebenarnya sharing-sharing. Mungkin salah satunya dengan Ibu Nurlaila. Oh iya. Mungkin bisa Bu Nurlaila memberikan pendampingan membersamai saya ketika melakukan layanan-layanan ini. Artinya adalah pelatihan-pelatihan, kemudian ada umpan balik yang diberikan dari Ibu Nurlaila. Nah, iya Pak, itu ya tidak masalah Pak. Artinya di sini saya juga punya tidak berarti bahwa saya punya kapabilitas untuk menggurui, artinya saya punya masalah, Bapak punya masalah, kita berusaha untuk mencari solusinya bersama. Begitu ya Pak ya, kalau ada misalnya melalui komunikasi, sharing-sharing masalah lah Pak untuk menemukan solusi ya pikir Bapak ya. Oke, baik Bapak, tadi ya bisa melalui sharing dengan rekan yang lain. Kalau untuk bisa Bapak ceritakan ulang secara bertahap langkah apa yang akan dilakukan
mulai awal misalnya. Kan tadi supaya menghindari, supaya mengatasi rasa cemas itu. Jadi Ya, langkah awal apa yang akan dilakukan, akhirnya menghilangkan rasa cemas itu. eh, mungkin karena saya mengalami begitu, saya merasa cemas itu karena begitu Bu, artinya saya terlalu eh, apa namanya, merasa dituntut bahwa harus sesuai dengan tahapan-tahapan yang ada, yang artinya secara teori. Kemudian saya aplikasikan di kehidupan di pembelajaran nyata itu, ya, kadang memang ada satu atau dua tahap yang terlupa dalam proses layanan klasikal. Eh, untuk saya bisa menghilangkan rasa cemas itu, kembali mengingat tahapan-tahapan atau langkah-langkah yang sesuai dengan teori, ya saya merasa bahwa hal yang bisa saya lakukan adalah melakukan lebih sering melakukan layanan klasikal. Kalau karena kendalanya saya tidak diberikan jadwal, atau tidak terjadwal, hanya mengisi pada saat jam kosong saja, ada beberapa yang ada, jadi saya mungkin bisa bentuk saja layanan klasikal, kelas-kelas kecil bisa saya lakukan di luar luar jam pelajaran. Oh iya iya Pak ya. Jadi mulai tadi pembentukan awal untuk besarnya mungkin ya Pak ya, seperti itu. Jadi Ya, komitmen Bapak untuk memperbaiki diri sejauh ini sudah bagaimana Pak komitmennya untuk eh, menghilangkan. sejauh ini langkah yang saya anggap bahwa saya akan apa namanya, mengentaskan persoalan-persoalan yang saya hadapi ini dengan begitu tadi Bu, karena saya sudah berkomitmen dan berani untuk ngomong sama Ibu. Nah, jadi saya bisa lakukan itu mungkin di hari apa ya? Ada di jam pengembangan diri di hari Jumat, bagaimana Bu? Dan di situ ada jam kosong tuh. Mungkin saya Ya, bisa ambil beberapa siswa sesuai dengan kelasnya, kemudian saya berikan layanan klasikal. ya, bagus Pak, bagus. Artinya kan kita sesuaikan dengan kondisi yang ada ya Pak ya. Iya betul ya Bu. Terus setelah bagaimana kira-kira perasaan Bapak melalui uh, coaching ini? Apa yang Bapak rasakan dengan keresahan tadi? Apa merasa masih perlu Eh, lebih didalami atau ada kepuasan yang Bapak dapatkan dari proses coaching ini? Ya tentunya perbedaannya itu Bu, sebelumnya kan saya merasa bahwa eh, apa apa yang saya rasakan ini hanya terjadi pada diri saya sebagai guru, tapi ternyata semua guru pun, semua pendidik pun merasakan hal sama. Artinya takut akan gagal dalam memberikan pembelajaran di kelas. Uh, Kemudian tentunya perbedaannya di situ ada sedikit kecemasan saya berkurang karena menganggap bahwa ternyata bukan saya saja. Ya. Yang kedua, saya tentunya lebih bersemangat lagi, lebih termotivasi lagi untuk berkomitmen melakukan latihan-latihan karena merasa ada dukungan juga dari ibu, dari rekan-rekan sejawat di sekolah, terutama Ibu Nurlela. Jadi itu perasaan saya, Bu. Ya, alhamdulillah Pak, ternyata Bapak sangat memiliki potensi. Ya, rasa kecemasan yang Bapak miliki itu ternyata hanyalah sebuah rasa kecemasan. Bapak sangat memiliki ide kreatif dan potensi untuk melakukan hal yang lebih baik. Jadi Terima kasih, Bu. kedepannya Bapak harus yakinkan diri untuk senantiasa berbuat. Ya, selamat Pak. Baik, Mudah-mudahan kedepannya kita sama-sama memperbaiki anak-anak. terima kasih Bu atas pendampingannya. Oke.
Lela. Waalaikumsalam Pak Ripan, silakan masuk Pak. Saya tidak mengganggu ya Bu? Boleh ganggu Sama luar? sekali tidak Pak, silakan. Karena kebetulan saya lihat Ibu lagi ada waktu luang, jadi saya sempatkan untuk ke ruangan Ibu. Jadi saya lihat Ibu ada waktu luang ini, jadi saya pikir saya mau mampir-mampirlah ke ruangan Ibu. Iya Pak, dengan senang hati. Ada yang bisa saya bantu Pak? Nah, sebetulnya sih karena itu ya, karena saya lihat Ibu Nur Laila lagi ada waktu luang, jadi makanya saya beranikan diri lah untuk ke ruangan Bu Nur Laila. Sebenarnya sih mau sharing-sharing aja Bu. Ya, silakan. Saya mau sharing-sharing soal apa namanya, ini kan kita lagi diklat guru penggerak nih. Iya. Dengan Bu Nur Laila kan juga sama. Jadi makanya saya maunya sharingnya dengan Bu Nur Laila aja, karena satu rasa lah istilahnya. Jadi saya itu sebenarnya agak khawatir ya, atau akhir-akhir ini saya selalu merasa cemas begitu, Bu. Jadi apa yang Bapak harapkan dari pertemuan kita kali ini? Cemas Ya, karena apa Pak? saya harapan saya Bu, saya bisa sharing dengan Ibu ini, saya bisa apa namanya, saya bisa menentukan sikap atau setidaknya mendapatkan penguatan dari Ibu sebagai rekan sejawat untuk melakukan suatu kegiatan yang memang membuat saya ini khawatir dan cemas. Oh iya. Jadi maksud Bapak di sini kita saling berbagi ya Pak ya. Bagaimana Ya, yang Bapak rasakan rasa cemas dengan adanya program guru penggerak ini, Bapak mengharap bahwa dengan sharingnya nanti ini apa yang Bapak rasakan dari rasa cemas itu bisa minimal ada solusi ya Pak ya untuk kedepannya. itulah Bu. Karena saya sebenarnya Bu merasa cemas begitu. Apa ya? Kita kan belajar di diklat PPG ini, apa namanya, diklat guru penggerak ini tentang pembelajaran yang apa namanya, berorientasi pada siswa itu kan ada banyak apa namanya, ada banyaklah istilah-istilah dan nah, jadi kadang saya memang selalu terpikir bahwa kira-kira bisa nggak sih saya ini melaksanakan pembelajaran di kelas, apalagi kan pembelajaran saya sebenarnya bukan pembelajaran loh Bu ya, saya kan BK, jadi sebenarnya saya memberikan layanan klasikal di kelas, jadi saya kadang merasa cemas bisa tidak saya integrasikan ini layanan yang berbasis atau berorientasi pada siswa di kelas saya kalau memberikan layanan. Jadi saya merasa cemas di situ, Bu. Oh iya Pak. Pak Ripan, tadi Bapak merasa cemas dari beberapa tadi yang Bapak uraikan itu, yang saya bisa tangkap bahwa Bapak merasa cemas karena tidak mendapat jam tatap muka ya Pak ya. Iya, Karena Bapak adalah seorang guru BK, sedangkan betul. yang ada di dalam kelas itu hanya guru mata pelajaran ya Pak ya. Betul, Bu, betul. Nah, Jadi sehingga Bapak
Iya, iya Pak. Jadi begini, itu jadi kendalanya saya itu Bu di situ. Jadi karena kan saya enggak dapat jam, jadi hanya mengisi pada saat jam-jam kosong saja, waktu-waktu luang saja, kalau ada Iya, guru yang berhalangan. Jadi saya jarang memberikan layanan klasikal di kelas. Jadi iya, enggak seperti dengan Ibu, Ibu kan tiap hari loh isi kelas, iya, jadi mungkin sudah terbiasa, sudah mahir praktikannya tentang layanan klasikal dengan apa namanya pembelajaran yang berdiferensiasi dan berorientasi pada siswa. Sedangkan saya tidak, jadi itu kendala saya sebenarnya Bu, yang membuat saya merasa cemas itu. iya. Jadi indikator kecemasan Bapak karena Bapak kurang mendapat waktu yang tepat untuk melakukan layanan ya Pak ya. Ya betul. Ya. Kurang Jadi praktis kalau lah menurut istilahnya, Bu. analisa saya, ya, jadi Bapak kalau menurut identifikasi saya, masalah yang Bapak hadapi itu kira-kira menurut Bapak, pengalaman Bapak yang selama ini Bapak lakukan untuk mengantisipasi bagaimana memaksimalkan waktu yang ada di sekolah agar Bapak tidak memiliki waktu layanan tatap muka di kelas, tetapi mampu melakukan layanan itu. Kira-kira apa yang Bapak bisa lakukan? Sebenarnya sih Bu, saya kan punya inisiatif loh Bu. Inisiatif saya itu sebenarnya, tapi makanya itu saya mau dapatkan penguatan dari Ibu. Ya. Bisa nggak ya Bu, kira-kira saya ini kan supaya saya membiasakan diri, artinya lebih sering kan pasti lebih mantap lah kalau kita lebih sering memberikan layanan klasikal. Jadi saya rencananya itu tidak menunggu lagi jam kosong. Saya mau ada di waktu luang, apakah mengambil jam-jam pengembangan diri di hari Jumat. Kira-kira bagaimana kalau menurut Ibu? Wah, Pak Ripan, ternyata idenya Bapak itu setelah Bapak pelajari beberapa tahun, ternyata Bapak punya ide kreatif loh Pak. Ya. Memanfaatkan waktu yang ada dengan adanya waktu pengembaraan diri. Di situ betul Pak, bisa Bapak gunakan untuk layanan di samping memanfaatkan waktu kosong anak-anak, sehingga anak-anak mendapat pelayanan ya pada waktu itu. Ya, kira-kira menurut Bapak pada saat waktu yang itu bisa membantu Bapak secara full untuk melakukan layanan itu? Saya kira sih bisa Bu. Nanti saya akan bukan kelas besar aja, nanti saya bikin kelas kecil aja Bu. Misalnya apakah setengah kelas misalnya dari 30 siswa ya, saya ambil 15 siswa untuk memberikan layanan di sore hari pada saat jam-jam di luar jam sekolah begitu Bu. Ya, bagus sekali Pak. Ya, itu sudah ini Pak. Kalau menurut saya itu sudah ide yang bagus. Sudah Bapak sudah mampu melihat waktu yang efektif untuk melakukan layanan. Di samping itu juga waktu yang siswa yang ada tidak terbuang begitu saja Pak. Bagus Pak. Silahkan. Kalau bisa Pak, bisa diuraikan dengan jelas langkah-langkah apa yang akan Bapak mulai lakukan sehingga layanan itu bisa terlaksana dengan baik? Mungkin yang pertama setelah mendapatkan penguatan dari rekan seperti ini dari Bu Nurlela, saya dapat penguatan. Saya berencana Bu, yang pertama itu berkoordinasi dengan pimpinan satuan pendidikan. Kemudian mencari waktu luang, menjadwalkan rencana pertemuan saya dengan siswa. Kemudian kalau bisa juga sebenarnya Bu, saya mau berkolaborasi dengan Ibu. Jadi kalau seumpama saya memberikan layanan, ada Ibu yang bisa menjadi pengamat, jadi bisa memberikan evaluasi terhadap apa yang sudah saya berikan di kelas. Bagus Pak, bagus sekali itu Pak. Insya Allah kalau saya punya waktu dan saya usahakan, saya bisa jadi salah satu sumber refleksi bagi Bapak untuk pengembangan ke depannya Pak.
Baik Bapak, komitmennya untuk memperbaiki sudah bagus. Saya harap ini Bapak mampu laksanakan ya Pak ya. Jadi Siap Bu, siap. ya. Terus selain misalnya saya mungkin ada rekan yang bisa Bapak lebih, artinya di samping Bapak yang mengembangkan diri juga mengkait teman supaya ikut juga merasakan, melihat bahwa apa yang Bapak lakukan itu mampu juga mereka lakukan. Kalau saya sih Bu, saya pengennya Ibu saja sih yang menjadi pengamat saya untuk sementara, karena apa ya? Karena kan saya sudah tidak canggung lagi tuh kalau sama Ibu. Kalau sama teman-teman yang lain saya masih agak canggung gitu Bu. Jadi Ya. mungkin saya berkolaborasi aja lah sama Ibu. Ya betul Pak. Artinya kan tidak berarti bahwa saya punya pengalaman lebih banyak dengan teman, tapi setidaknya bahwa apa yang kita dapatkan selama proses kegiatan ini kita mampu berbagi dengan baik ya Pak ya. 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 Nah, terus Pak, kira-kira dari konsultasi ini mengenai langkah Bapak tadi, tujuannya, identifikasinya, kemudian komitmen Bapak, kira-kira bagaimana perasaan Bapak dengan kegiatan seperti ini, coach seperti ini? Tentu sesuai dengan yang saya harapkan Bu, sesuai dengan tujuan pertama saya datang ke sini, ingin mendapatkan penguatan tentang hal yang mengganjal di hati saya, terutama itu rasa cemas. Kemudian tadi Ibu sudah kuatkan tentang apa yang sudah saya rencanakan, ternyata ada respon atau respon positif dari Ibu ya. Insya Allah saya punya komitmen untuk melaksanakan itu. Setidaknya dengan banyaknya dengan seringnya saya melakukan layanan klasikal nanti di jam ekstrakurikuler itu atau di luar jam sekolah, rasa cemas saya atau rasa khawatir saya terhadap pengaplikasian atau penerapan pembelajaran berdiferensiasi itu sudah bisa hilang atau setidaknya berkurang. Ya, wah ternyata Pak Ripan ini adalah salah satu guru ya, salah satu guru yang saya katakan bahwa Bapak punya potensi. Bapak memiliki potensi, Bapak mau mengembangkan diri, dan tentunya ide-ide kreatif lah yang seperti ini yang diharapkan Pak. Terus berkarya, terus mengajak teman, Bapak, sehingga kita mampu melakukan pembelajaran yang bagaimana bisa menuntun anak, berpihak pada anak, dan akhirnya anak mencapai rasa bahagia itu. Selamat Pak, Anda sudah termasuk guru yang diharapkan. Siap Bu, terima kasih loh Bu atas pendampingannya atau saling supportnya, penguatannya, dan meluangkan waktunya untuk mendengarkan apa yang menjadi persoalan-persoalan saya. Kalau begitu Pak, saya pamit dulu ya Bu. Ya Pak, makasih banyak atas kepercayaannya Pak. Siap Bu, terima kasih banyak juga Bu, sama-sama Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke.